Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pengurus DKM Masjid Al-Amin serta jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dengan rahmannya melimpahkan kepada kita banyak nikmat meskipun kita banyak lalai dan lupanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar bisa mensyukuri nikmat demi nikmat yang Allah amanahkan kepada kita. Kita secara optimal hidup kita dedikasikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah bertambah hari melainkan bertambah kokoh akar cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah hari melainkan bertambah basah lidah kita dengan sholawat kepada baginda Nabi. Tidak bertambah hari melainkan bertambah juga akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita teladani, entah kita sebagai anak kepada orang tua, sebagai suami kepada istri kita, sebagai adik kepada kakak kita, sebagai kakak kepada adik kita, atau kepada lingkungan kita. Baik para hadirin, kita lanjutkan kajian Haditsul Ahkam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih tentang bab nawaqidil wudu, bab yang membatalkan wudu. Pertemuan kemarin sudah kita hadis tentang jangan ragu untuk menentukan apakah ini sudah keluar angin atau belum, harus mantap, yakin. Ya. Jadi ukurannya, ada standarnya. Ya, kalau itu nggak ada, jangan ragu-ragu. Berarti belum batal gitu. Kalau kedengaran suara atau kecium baunya atau kedengaran suara kita sendiri yang dengarnya, meskipun sekecil apapun, maka juga jangan ragu-ragu untuk sudah batal begitu. Baik, sekarang nawaqidul wudu yang hadis ke-78 dan 79 ini satu kaitan. Kalau boleh dikelompokkan, ini bab massuz zakari, ya. Baik, yang hadis ke-78, wa an Talqin bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari au qala ar-rajulu yamussu zakarahu fis salati a'alaihil wudu, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bud'atum minka, akhrajahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnul Madini huwa ahsan min hadis Busrah. Hadis ke-9 dibacain sekalian. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahul khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa as-sahhu syai'in fi hadzal kitab, fi hadzal bab. Maaf. Baik. Terjemahan dari hadis 78 dan 79 ini para hadirin, ada dua hadis yang secara sepintas lalu bisa disebut sama kuatnya, tapi kontennya, muatannya itu kelihatan sepintas lalu berbenturan. Ya. Begini yang pertama, hadis riwayat Talqin sama hadis riwayat Busrah. Ya, dalam 4 mazhab ini menjadi dua hadis yang utama bisa dijadikan poros dari adanya ikhtilaful ulama. Ya. Qala rajulun, seorang lelaki berkata, masastu zakari, saya sudah menyentuh organ kemaluan saya. Nah, ini dari dalam fikih nanti judulnya masud zakar, menyentuh kemaluan laki-laki. Karena nanti ada sendiri hukumnya masul farji, menyentuh kemaluan pada perempuan. Jadi itu ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Auqala, atau dalam riwayat yang lain ini, ar-rajulu, ada seorang laki-laki yamussu dzakarahu fis shalat, yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. A'alaihil wudu, apakah dia wajib wudu? Ya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini jawaban Nabi Muhammad adalah la, tidak. Innama huwa bad'atum minka. Dalam hadis lain mudghatun minka, bad'atun atau mudghatun. Jadi perawinya itu, yang rawi ke bawah itu ragu-ragu antara mudghah sama bud'ah, ya. Artinya ya mirip-mirip. Mudghah itu bagian tubuh. Tidak batal. Innama huwa, sebab sesungguhnya anumu itu, ya udah paham lah kalau disebut anumu itu, ya. Organ genital dirimu itu adalah mudghatum minka, bagian atau daging dari tubuhmu. Nah, dari hadis ini, ya, diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. Ini jadi seperti seolah-olah kan begini para hadirin, sama seperti kita megang telinga begitu maksudnya. Jadi tidak batal. Ini di hadis yang pertama. Hadisnya untuk memudahkan biasanya para ulama hadis dari Talq, ya, perawinya Talq. Sementara yang hadis ke-79 dari hadis Busrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh organ genitalnya, falyatawadda, hendaknya dia wudu. Akhrajahul khamsah juga. Nah, wa qala al-Bukhari, hanya saja Imam Bukhari terkait hadis yang 79 rawahu Busrah ini, huwa as-sahhu syai'in fi hadzal bab. Menurut Imam Bukhari, periwayatan hadis ini yang paling sahih terkait bab menyentuh organ kelamin. Nah, baik, sekarang kita
kalau boleh diklasifikasi para hadirin dalam mazhab para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab yang 4 itu ada 2 hukum dalam menyentuh zakar, menyentuh organ kemaluan pria, yaitu riwayat jumhur, riwayat kebanyakan para alim ulama, imam mazhab yang 4, mazhab fikih di Ahlus Sunnah ya, itu menyatakan yungqadu, menyatakan batal. Ini pendapatnya Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah. Tapi ada satu yang menyatakan tidak, la yungqadu, tidak batal. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Nah, jadi kan yang tadi hadis yang pertama yang riwayat talq itu tadi, seseorang nyentuh zakar dalam sholat, tapi kata Nabi nggak apa-apa, nggak usah wudhu, karena itu seperti anggota tubuhmu yang lain. Nah ini menurut para ulama yang menyatakan batal, ini mesti nyentuhnya itu nyentuh seperti kita nggak sengaja kesenggol gitu kan, min hailin, ada nggak langsung nyentuh, ada lapisan gitu ya, gitu. Adapun kalau tanpa hail, tanpa kain atau perantara penghalang ya, itu terbanyak jumhur dari para alim ulama, bahkan terbanyak pendapat para sahabat juga menyatakan batal. Jadi lebih banyak yang mensahihkan hadis riwayat busrah. Nah, Imam Syafi'i itu dalam mazhab Syafi'iyah menulis begini: al-wudu'u yuntaqadu bimassil farjil adami, bimassil farjil adami. Wudu batal dengan adanya menyentuh organ kemaluan adami. Adami artinya anak turun Adam. Jadi udah keluar tuh menyentuh kemaluan hewan, tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Bibatnil kaffi, dengan telapak tangan bagian dalam ya. Sementara berarti kalau bagian luar tidak. Al-qubul wad dubur, baik yang bagian depan maupun bagian belakang, baik yang untuk mengeluarkan air kemih, air seni, maupun mengeluarkan feses ya. Nah, sawaun minar rajul au minal mar'ah, baik itu yang dipegang laki-laki ataupun perempuan, min nafsihi au min ghairihi, punyanya sendiri atau punya orang lain. Ini mazhab Syafi'i. Jadi nyebokin gitu. Kalau kita mazhab Syafi'i, umpama bapak kita sudah sepuh ya kan, perlu kita bantuin ya, kita sambil ingetin, ya Allah kapan lagi bisa bakti. Kata hadis Nabi, celaka seorang anak yang dalam rumahnya ada orang tuanya sudah sepuh, harus dirawat, lalu gagal mendapat kunci tiket menuju surga. Karena apa? Nggak bakti sama orang tuanya, gagal. Padahal kita dulu waktu kecil berapa kali ya buang air kemih, buang kotoran di pangkuan orang tua kita, bapak ibu kita. Giliran beliau sudah kembali ya, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, dan
orang yang kami panjangkan umurnya nih surat Yasin nih, yang ahli yasinan biasa. Makanya ahli yasinan harus paling sayang sama orang tuanya, karena tiap malam Jumat bacanya ini, ayat ini. Wa man nu'ammirhu nunakhizu fil khalqi. Orang yang kami panjangkan usianya akan otomatis kami kurangi itunya, kualitas tenaganya, kualitas ingatannya, begitu. Sehingga istilahnya anak-anak lah yang harus dengan ridho merawat, sampai Nabi menyatakan celaka itu anak nggak bisa dapat tingkat surga. Nah, ketika kita basuh itu ya tetap wudu kita batal menurut Imam Syafi'i, baik itu bapak kita sesama laki-laki ataupun ibu kita yang perempuan, min nafsihi au min ghairihi, baik punya kita sendiri megang atau kalau Imam Syafi'i itu dua-duanya kubul dan dubur. Kalau mazhab yang lain ada perbedaan nanti. Kabiran au shaghiran, baik itu yang dipegang itu orang dewasa maupun anak-anak. Nah, ini bidan umpama ya, bidan atau perawat medis ya, atau kita umpama anak kita, ponakan kita, cucu kita harus dilatih buang air kecil tengah malam, ayo nak gendong gitu ya, masuk dibukain, gimana caranya lah kita nyontoin, kadang-kadang kan harus umpama laki-laki ya ini. Nah, ketika nyentuh itu shaghiran, meskipun dia ini kalau menurut mazhab Syafi'i juga batal. Minal hayyi awil mayyiti, baik itu kubul duburnya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi yang para perawat jenazah ini, penyelenggara jenazah ketika memandikannya, kalau wilayah situ otomatis batal ya. Sementara Imam Hambali tadi Imam Syafi'i juga ada tambahan sawaun kana amidan au ghairu amidin, baik dia itu sengaja maupun tidak sengaja, begitu ya. Diumpama nih sama-sama mandi di kali dulu waktu kecil gitu ya, terus bagiannya kesenggol gitu, punya orang gak sengaja kan ya. Nah, itu udah asal bibatnil kafi. Sementara madhab Hanabilah, Hambali ya, ini mengatakan Syafi'i, Hambali dan Maliki sama batal, cuman detailnya yang agak beda ini. Masul farji min ghairi hainin minan nawaqid lil wudu ya. Menyentuh farji, kemaluan laki-laki tanpa ada penghalang. Jadi kalau pakai penghalang enggak. Jadi kalau tenaga medis mestinya sudah pakai ini ya, pakai sarung tangan ya, sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan sudah tidak batal. Ya tanawalu dzalika az-zakar wad dubur wa farjul mar'ah. Termasuk di dalamnya itu baik zakar juga dubur dan farjul mar'ah, kelamin perempuan. Wala yushtartu syahwah, enggak disyaratkan megangnya itu yang batalin harus ada rasanya, ada syahwatnya, enggak ada syarat itu. Beda sama ketika persentuhan kulit dengan kulit ya. Kalau kan kemarin sudah hadis yang tentang persentuhan kulit sama kulit. Kalau ini persentuhan dengan kelamin. Nah, kalau dengan kulit kemarin-kemarin ada di antara mazhab
4 yang mensyaratkan adanya syahwat. Imam Malik ya, kalau pakai syahwat baru batal. Sementara mazhab Malikiyah, mazhab ya, yungqadul wudu amdan aw sahwan. Ya. Ini batal wudunya, baik sengaja maupun lupa ya. Wala yamussud dubur ya. Tapi yang batal itu kalau zakarnya yang kesentuh, yang tanpa lapisan ya. Tapi kalau dia megang duburnya itu enggak. Tuh ada detailnya beda-beda ya. Ya setidaknya kita tahu pendapat mazhab lain meskipun kita sangat paham benar aturan mazhab kita sendiri ya. Wa fi masil mar'ati farjaha, dan pada perempuan yang menyentuh organ kelaminnya sendiri itu ada pendapat yang 2 dalam mazhab Malikiyah. Nah, di antara pendapat yang 2 hadis tadi, yang satu bilang hadis tolak tadi bilang Nabi menyatakan itu tuh kayak anggota tubuhmu lainnya, kayak engkau megang apa hidung, telinga gitu. Nah, itu ditimbang dengan hadis dari Busrah tadi, man massa zakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh zakarnya maka dia hendaknya harus wudu. Nah, ini ada yang menyatakan wajib wudu, itu 3 mazhab, berarti sudah boleh disebut jumhur, pendapat terbanyak. Nah yang tidak, nah kita juga perlu tahu yang tidak, yang menganggap tidak itu mazhab Abu Hanifah, termasuk yang tidak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah ini uniknya agama Islam kita ini ya. Kadang-kadang kita umpama dalam tarekat, dalam zikir, hadiah wasilahnya ke Sayyidina Ali ya. Tapi kalau dalam hal megang zakar kita ngikut mazhab Syafi'i. Boleh? Ya boleh. Gak apa-apa. Ya. Sementara yang membatalkan wudu itu diantara Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, putranya Abdullah bin Umar, termasuk Abu Hurairah, kemudian Siti Aisyah, bahkan Imam Bukhari sendiri, sebagaimana dinyatakan dikutip di bab di kitab ini, bahwa Imam Bukhari ngasih komentar huwa ashahhu syai'in. Menurut Imam Bukhari, tentu saja Imam Bukhari itu punya syarat ketat untuk memasukkan sesuatu dari hadis ya. Hadis ini adalah hadis yang tersahih di bab menyentuh kemaluan menurut Imam Bukhari. Saja kalau kita riwayat, kalau kita kumpulkan dari atas, yang paling tidak diragukan itu Al-Qur'an ya. Di bawah Al-Qur'an itu paling awal, di bawah Al-Qur'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau istilahnya apa? Muttafaqun alaih. Nah, di bawahnya itu baru hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di bawahnya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi para alim ulama sudah membantu kita untuk menimbang, mentarjih antara mana yang lebih kuat. Di antara yang kenapa kok para alim ulama itu lebih banyak yang memegang massa zakaru falyatawaddo ya, di antara ada pendapat bahwa hadis Busrah tadi ini menasah, menghapus hadis yang talak itu tadi, atau dibaca sebagai bahwa itu ketika enggak sengaja, atau min hailin, atau ada namanya orang mungkin lagi jalan ya, atau pas lagi sholat gitu, Allahu Akbar, pas dia naruh tangannya pelan-pelan
plok tengah-tengahnya apa gimana gitu ya. Nah, mungkin gamisnya atau sarungnya lagi pas itu dah ya, paham nggak ini, sehingga terkena. Nah, itu dipahami sebagai seperti itu. Kemudian hadis busrah tadi, siapa yang menyentuh kemaluannya itu hendaknya dia wudu. Ini kan namanya hadar, larangan ya. Jadi yang sudah menyentuh wudu. Sementara yang hadis tadi, talab tadi, hadis ibahah, membolehkan. Dalam kaidah usul fikih ya, itu dinyatakan kalau ada teks nas yang satu ibahah membolehkan, yang satu melarang, maka didahulukan yang melarang. Begitu dalam aplikasinya. Tapi bukan menghapus teks yang tadi, teks yang marjuh, teks yang dikalahkan, bukan berarti dihilangkan terus dibuang dalam sejarah Islam. Enggak, tetap ada ya. Karena bisa saja sesuatu hukum nanti dengan perjalanan zaman yang dulunya rojih, yang dulunya marjuh, dengan ada suatu peristiwa zaman tertentu, itulah yang harus digunakan kembali, lebih applicable ya, lebih bisa diaplikasikan, itu ada kemungkinan. Nah, tapi ini berdasarkan kajian usul tadi, kalau ada dua teks yang seimbang, itu yang satu membolehkan, yang satu ada pembatasan, setelah nggak bisa dikumpulkan, tidak bisa di al-jam'u, maka harus ada tarjih, mengalahkan yang, mengedepankan yang satu, memprioritaskan yang satu. Ini namanya memprioritaskan, bukan membatalkan. Kalau membatalkan kan berarti salah atau dibuang atau dihapus dalam sejarah, jangan sampai ada lagi gitu kan, enggak ya. Al-hadar yuqaddam alal ibadah, larangan didahulukan daripada pembolehan. Ini namanya bentuk ihtiyat, bentuk kehati-hatian. Kemudian hadis pelarangan tadi ya, didahulukan juga. Kenapa? Karena hadis pelarangan itu redaksinya, kalimatnya itu istilahnya jelas, atau dalam bahasa kajian usul fikih disebut mantuk ya, sesuatu yang pemahaman apa adanya, gamblang ya. Itu kan kalimatnya gamblang. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia wudu. Gamblang kan, mantuk, apa yang diucapkan, apa yang tersurat gitu ya, bahasa tersurat. Sementara hadis talak itu mafhum, yaitu harus dipikir agak dalam. Bunyinya kan gini, tidak apa-apa karena dia bagian dari tubuhmu. Nah, itu namanya mafhum. Kan kita harus memahami agak lebih dalam daripada kalimatnya siapa yang menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya, hendaknya wudu. Ini kan jelas redaksinya ya. Nah, ini dalam kaidah usuliyah kategori mafhum, kategori mantuk. Nah, al-mantuk muqaddam alal mafhum. Apa yang redaksinya itu mudah dipahami, langsung gamblang, langsung tersurat, tertulis ya. Kalau secara hukum kan yang bukti nyata apa yang tersurat ya. Apa yang tersurat, apa yang dinyatakan di situ, ada tanda tangannya, ada ininya, bahasa kasarnya gitu. Itu al-mantuk. Muqaddam alal mafhum, itu didahulukan, diprioritaskan daripada yang mafhum, yang harus kita pahami. Dari hadis tadi kan kita harus memahami, nggak langsung itu. Yang hadis Nabi menyatakan sesungguhnya organ genital itu bagian dari tubuh. Nah, itu kan nggak langsung sampai kesimpulan berarti boleh. Nah, ini kan masih ada berarti
berarti boleh, berarti nggak batal. Nah ini namanya tidak mantuk, tidak secara jelas gamblang tersurat begitu. Nah dari sini indat ta'arud, ketika ada pertentangan itu yang didahulukan. Nah para hadirin, itu tadi masul zakar, menyentuh kemaluan laki-laki. Sementara masu almar'ah farjaha, ketika seorang perempuan menyentuh kemaluannya sendiri, itu juga ada dua pendapat. Jumhur sama seperti tadi, yang yaitu batal juga. Nah sementara Abu Hanifah juga memandang tidak batal jika menyentuh farjinya sendiri. Demikian para hadirin, kajian kita pada malam ini kita mantapkan apa yang selama ini sudah kita ketahui, kita tahu kembali, ingat kembali ya hukum-hukumnya, kemudian kita tambah luas sedikit kepada saudara-saudara kita muslim lainnya yang bermadzhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Mudah-mudahan tetap kita merasa bahwa semua itu adalah sarana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibarat mobil, saya ibaratkan kemarin ya. Kita kan mobil yang penting sampai tujuan. Masa dalam mobil kita terus merasa bangga, mobil saya lebih hebat. Enggak penting. Yang penting mobilnya bisa sampai ke tujuan. Mobil kita juga kita gunakan bukan buat menghalangi mobil orang lain. Masa mobil kita mau kita tabrak-tabrakin ke yang lain? Tidak boleh. Karena Nabi juga bersabda, ana zaim jannah, aku jamin umatku mendapat surga bagi umatku yang menanggalkan perdebatan meskipun dia benar. Nah ini, jadi kita pelajari, kita beramal berdasarkan ilmu, kita luaskan wawasan. Oh ternyata mazhab fikih yang sunni lainnya pendapatnya begitu. Nah, kita juga nggak mau, kita kan nggak nggak sebodoh begitu bahwa naik mobil kita tabrakin ke mobil yang lain, motor kita tabrakin. Ya tidak demikian tentunya. Sama-sama selamat, sama-sama cari ridho Allah sampai tujuan lancar, berkah dan selamat, segar bugar. Inilah yang kita cari ridho Allah melalui fikihnya, madhabnya sendiri-sendiri sambil menghormati madhab yang lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.